Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya di sana. Baik, kita akan lanjutkan kembali ya materi JavaScript kita. Kita akan mempersiapkan environment atau lingkungan-lingkungan yang akan kita gunakan untuk belajar JavaScript ya. Yang pertama kita harus mempersiapkan Visual Studio Code ya. Visual Studio Code ini ya. Visual Studio Code, Ana sedang download di sini. Nah, ini kita close saja. Ini Visual Studio Code ya. Ini Visual Studio Code ya, download for Windows, silakan di-download berdasarkan sistem operasi masing-masing ya. Kalau Mac ya download for Mac, untuk Linux download for Linux, untuk Windows download untuk Windows. Baik, setelah teman-teman sudah menginstalnya, Visual Studio Code-nya di sini. Ya. Nah, ini ya, Visual Studio Code seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan sebelum kita mulai menulis kode di sini, kita harus menginstal yang namanya ekstensi Live Server ya. Nah, Live Server. Nah, Live Server. Buat apakah Live Server? Nah, saya akan jelaskan dulu nih apa itu server ya. Nah, saya akan jelaskan dulu apa itu server ya. Server dapat kita simplifikasi dengan menggunakan diagram seperti ini ya. Jadi ketika kita membuka sebuah browser, kita ketik alamat domain.com, kemudian web browser kita mengirim request atau permintaan ke web server nih. Web server ini adalah sebuah komputer juga, tapi dia berada di cloud di sana ya, di tempat lain, bukan di tempat kita, maksudnya di tempat nun jauh di sana gitu ya. Nah, web browser kita mengirim request nih ke web server. Web server ini intinya adalah yang menyimpan file-file website yang kita inginkan ya. Jadi domain.com ini file websitenya ada di web server nih ya. Jadi browser kita meminta request ke web server, kemudian web server merespon permintaan kita, request kita, kemudian nanti muncul konten di sini. Di putih ini yang kosong ini akan muncul konten sesuai dengan yang kita pinta. Seperti itu ya. Secara umum kerja dari web browser meminta, kemudian web server merespon permintaan kita. Seperti itu ya. Nah, untuk pembelajaran JavaScript kita nggak mungkin kan bukan nggak mungkin, bisa saja kita menggunakan web server di luaran sana, tapi tidak efektif ya, karena kita sedang dalam tahap belajar. Kita menggunakan web server yang ada di lokal kita saja, di komputer kita sendiri saja, daripada kita harus merequest filenya di web ya. Itu akan memakan banyak bandwidth dan loading time-nya juga akan lama ya. Jadi untuk belajar, untuk development kita menggunakan lokal ya, server lokal saja. Seperti ini nanti ya diagramnya. Jadi kita ngetik di address bar di browser kita localhost tanpa belakangnya. Kemudian nanti di request ke server lokal kita, yaitu di komputer kita. Jadi kita akan membuat server sendiri ya, server lokal sendiri gitu ya. Kemudian server lokal kita akan merespon, terus akan menampilkan jawaban dari permintaan kita ya. Request kita akan dijawab sama PC kita ya, nanti akan muncul. Jadi tidak usah menggunakan web server di luaran sana ya. Oke, itu saja ya tentang server ya, mudah. Baik, kembali lagi ke Visual Studio Code. Tadi kita udah bicara server, makanya kita harus membuat server sendiri di komputer kita. Nah, Visual Studio Code ini text editor yang sangat keren ya, sangat keren. Banyak ekstensi yang dapat membantu kita dalam development ya. Contoh, untuk development menggunakan JavaScript, kita bisa menggunakan Live Server. Kita klik ini, sidebar ekstensi, klik aja Live Server. Kita klik nih ya, yang pertama, launch ini. Nah, kemudian kita install. Klik install, kita tunggu beberapa lama ya, beberapa waktu untuk selesai menginstall. Ya, sabar. Dia sedang menginstal. Ya, bagi teman-teman sambil menunggu, bagi teman-teman yang baru menggunakan Visual Studio Code, teman-teman bisa menginstal beberapa ekstensi yang bagus ya di Visual Studio Code, seperti misalkan temnya ya, tem warna-warna dari ini dari Visual Studio Code kita bisa kita customize ya. Bisa nyari nih misalkan Wonder Pro, kalau saya pakainya Wonder Pro sekarang ya, Wonder Pro temnya. Kemudian macam-macam ya, ada ikonnya, nanti ikonnya jadi bagus gitu ya, sesuai dengan material desain atau font awesome gitu ya.
dan seterusnya. Ini live servernya sudah terinstall belum ya? Lambat ya. Bentar. Live server lagi install, agak lambat ya. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu saja. Oke. Baik, sudah ya, ini sudah terinstall live server ya. Live server sudah terinstall. Ini tulisannya uninstall berarti sudah terinstall ya. Nah, cara menggunakannya adalah simple. Kita close dulu tabnya. Kita bikin file baru ya. Kita bikin file baru, new file. Kemudian kita kita ganti di sini jadi JavaScript ya. Pakai HTML dong. Nah, kita pakai modenya HTML di sini, modenya HTML ya. Modenya HTML, kemudian kita pencet tanda seru ya, tanda seru gitu ya. Pencet tab ya, tab di keyboard. Nah, dia akan langsung membuat boilerplate HTML, template HTML-nya ya. Template HTML-nya langsung otomatis. Nah, untuk menghilangkan sidebar ini kita pencet Ctrl B ya, Ctrl B ya. Baik. Kemudian kita akan tes live server kita. Misalkan saya akan menggunakan H1 tes live server gitu kan. Live server. Kemudian saya bikin P di sini. Hello world ya. Biasanya kalau kita belajar pemrograman awal pasti untuk menampilkan teks hello world ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita save dulu. Kita save misalkan di desktop aja. Kita bikin folder baru saja, misalkan JS gitu ya. Folder baru JS, kita masuk ke dalam foldernya, kita klik 2 kali. Kemudian kita kasih nama index.html gitu ya. Kemudian kita save. Nah, kita menggunakan HTML ya. Kita tes dulu nih live servernya ya. Klik kanan ya. Klik kanan di dokumen kita. Kemudian klik open with live server ya. Klik open a folder or workspace. Oke, ya betul ya. Open a folder or workspace. Kita buka dulu folder nih, JS nih ya. Oke, Ana buka dulu. Saya buka dulu. Oke, saya buka dulu. Oke, saya buka dulu seperti ini ya. Tadi lupa buka workspace ya. Oke, sudah. Kemudian kita klik kanan atau go live ya. Go live. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal oke aja. Nah, tuh kan langsung jadi ya. Ini langsung jadi nih. Ini adalah local development kita. Ini kita menjalankan web server tapi lokal di komputer kita. Nah, sudah tampil nih. Ini kodenya tadi. Ya. Ini kodenya. Kemudian ini hasilnya. Seperti itu ya. Jadi kita sudah berhasil mempersiapkan lingkungan untuk belajar JavaScript kita. Tadi kita udah install Visual Studio Code sama ekstensi live server. Oke. Sampai di sini aja dulu episode kita kali ini. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.